Saling mengirim hampers menjadi tradisi sebagian besar warga untuk menunjukkan kebahagiaan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana tradisi berbagi hampers ini berjalan selama terbatasi pandemi? Bagaimana memilih hampers dan apa saja sih sebenarnya yang disukai sebagai kiriman di masa pandemi? Simak laporan Lydia Wijaya berikut ini. Sepertinya pandemi tidak membuat tradisi berbagi hampers jelang Lebaran memudar. Saat warga tak bisa keluar rumah menghindari penularan virus, mengirim hampers pada keluarga, teman, hingga kolega tetap bisa dilakukan secara online. Banyak pilihan yang tersedia saat ini, mulai dari peralatan rumah tangga, kue kering, hingga camilan tradisional bisa jadi kiriman cantik sebagai bentuk perhatian pada orang-orang terdekat. Kalau favorit aku sih biasanya kue-kue kering. Kenapa? Karena menurut aku hampir semua orang rata-rata suka sama kue kering. Terus awet, jadi bisa aman dikirim kemana aja. Kalau cari hampers tuh biasanya aku cari set kue kering atau puding atau cake. Tapi kemarin aku bagi-bagi cookies sama kopi. Mengirim hampers memang butuh budget khusus. Apalagi jika jumlah hampers yang akan kita kirim cukup banyak. Nah, kita bisa sesuaikan pilihannya agar tidak membebani pengeluaran, namun juga tidak menurunkan kualitas produk yang dikirimkan. Sebenarnya kalau dibilang lebih mahal enggak ya, soalnya kan kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya bulan puasa tuh kita banyak bukbernya, banyak jajannya, ketemu orang juga sering. Kalau sekarang kan ya udah hanya keluar di hampers aja, jadi sama aja gitu. Kita bisa pilih hampers yang kita suka sesuai dengan budget kita. Terus menurut aku sih worth it aja gitu harganya karena menggantikan silaturahmi kita yang harus tertunda. Selain itu menggantikan pertemuan-pertemuan buka bersama kita dengan teman-teman, kerabat, saudara yang biasanya setiap tahun kan pasti kita jadwalin ya. Para pengusaha hampers kini mengaku sangat terbantu dengan adanya penjualan online. Meski pandemi, usaha hampers masih bisa bertahan. Anjuran stay at home membuat semakin banyak paket kiriman pengganti silaturahmi yang dipesan warga. Saat ini, kue kering masih jadi pilihan favorit selain karena rasa dan tampilannya yang cantik, kue kering masa kadaluarsanya juga relatif lama. Hampers yang paling diminati kalau untuk lebaran tuh masih sangat konvensional, biasanya kue kering. Tapi kalau untuk season lain seperti Natal atau Tahun Baru itu lebih banyak variasinya seperti peralatan rumah tangga atau barang-barang eco-friendly. Untuk bisa terus bersaing di tengah menjamurnya usaha hampers online, para pengusaha harus selalu menjaga kualitas produk hingga terus memperbarui desain-desain unik yang disukai konsumen. Selain kue kering, hampers yang berisi kuliner siap saji juga cukup mendapatkan perhatian. Mulai dari kuliner daerah seperti rendang hingga aneka macam sambal. Jenis makanan yang tahan lama ini kini banyak dicari karena masyarakat menyukai hal praktis. Namun di masa COVID-19 ini, hampers kue kering menurun. Tren yang meningkat adalah makanan pokok yang dibutuhkan sehari-hari. Seperti produk kami yang paling laku adalah rendang dan kentang Mustafa. Karena praktis, siap saji, dan tinggal dipadukan dengan nasi sebagai lauk pauk. Bisnis hampers bisa jadi solusi keuangan saat ini. Asalkan riset terlebih dahulu apa yang dibutuhkan pasar saat ini. Jadi, sudahkah Anda memutuskan akan mengirimkan hampers berisi apa untuk orang-orang terdekat? Berbagai paket cantik ini tersedia mulai harga Rp390.000 hingga jutaan rupiah dan bisa didapatkan secara online. Saat ini libur lebaran memang ditiadakan, namun kondisi ini malah membuat pesanan hampers tahun ini meningkat hingga 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Bisnis ini dinilai dapat menjadi solusi alternatif keuangan di tengah pandemi karena dapat dijalankan dari rumah. Wow, kini variasi dari hampers semakin beragam. Mulai dari yang konvensional, dari kue-kue kering, snack, makanan pokok, dan lainnya, hingga yang lebih kekinian, ada yang berupa masker kain, hand sanitizer, skincare, dan juga make up. Banyak banget
Dan untuk dapat membeli hampers kita harus mengetahui nih budget kita agar sesuai dengan kemampuan dan harus mengetahui siapa penerimanya agar hampersnya lebih bermanfaat dan berguna. Lydia Wijaya, Isal, Jakarta.